Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Puan minta DPR tanyakan progres proyek food estate kepada pemerintah. Kok bisa begitu kan? Malah ya kenapa tidak buat angket saja begitu terkait dengan food estate begitu ya. Apakah ini akan seolah-olah ada kritikan besar kepada Pak Jokowi begitu kan? Seharusnya kan sama-sama pemerintah di situ begitu kan ya. Apa susahnya begitu kan ketika ya si Puan ini begitu kan melihat apakah ini gagal atau tidak begitu kan? Atau sebagai gimmick saja begitu kan? Bahkan Puan meminta DPR ya tanyakan ya progres ya dari proyek food estate ini begitu ya. Apakah ini terkait dengan adanya situasi yang sekarang memungkinkan bahwa PDIP mengkritik ya Pak Prabowo terkait dengan food estate begitu ya. Apakah seperti itu begitu? Pasti yang kena ini Pak Jokowi begitu kan. Ya tidak mungkinlah DPR itu kenapa tidak buat angket aja di situ begitu ya. Itu kan kenapa kok menanyakan begitu kan? Kok disuruh menanyakan begitu kan? Ini kan logika yang salah. Malah menurut saya pribadi PDIP begitu sebagai mengusung Pak Ganjar malah tambah blunder di situ begitu ya. Pada hakikatnya kan dia pemerintah Pak Jokowi begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar dari netizen ya. Puan minta dipertanyakan progres ya proyek food estate ya kepada pemerintah katanya begitu ya. Bahkan no progress ya, tidak ada progres sama sekali dan bahkan itu gagal luar biasa di situ begitu kan. Itu kan sudah lihat begitu kan. Sebenarnya begitu buat angket saja di situ begitu. Bahkan kok cuma proyek food estate ya, yang lain kereta cepat gimana? BTS termasuk si Harun Masiku. Tanyakan juga dong katanya begitu ya. Mulai dari nol ya Bu ya. Nah ini saya berharap PDIP jadi oposisi nanti di 2014. Fungsi ya kontrolnya bagus. Sekarang kayak gini ya. Kemarin ini proyek Prabowo ya. Prabowo aja saingan ya. Nanti ya selama 8 tahun PDIP kurang yang kayak gini. Mudah-mudahan jadi oposisi mereka begitu. Kalau menjadi oposisi apa yang mau dikritik begitu? Toh pada hakikatnya itu adalah ya kinerja Pak Jokowi begitu kan. Bayangkan begitu di situ begitu. Di satu sisi ada plus minusnya begitu. Kalau PDIP menjadi oposisi kalah di situ begitu ya, maka kemudian menjadi satu ya ajuan bahwa Pak Jokowi dikritik habis-habisan di situ begitu ya. Bahkan ya jangan tanyakan progres BTS. Laporan kami ya nasabah Jiwasraya Ikrah ya tidak pernah direspon oleh DPR katanya begitu ya. Lah pemerintah partai ya yang dia berkuasa kan. Saat mereka bersatu, mereka saling bela, apapun aman termasuk food estate ya. Saat mereka pecah, mereka saling tuding ya. Tidak ada satupun yang mempertanggungjawabkan. Kalau DPR pun tidak bisa bekerja untuk food estate ini, maka kemana lagi rakyat mengadu sebagai hukum tak tersentuh di situ. Ya kita bayangkan di situ begitu kan ya. Ini kan triliunan pastinya di situ begitu uangnya begitu. Maka kemudian kalau menurut saya pribadi begitu kan, ya lebih baik PDIP buat angket saja begitu. Biar kelihatan siapa mereka begitu kan. Kalau hanya mempertanyakan seperti itu, saya kira omongan Puan itu hanya ditertawakan saja di situ begitu kan. Kenapa tidak dari awal tanyakan kok baru sekarang sudah terjadi? Ya tahu sendirilah mereka begitu kan. Ketika gagal ya cuci tangan mereka. Ketika sukses, wah ini harus dilanjutkan oleh Pak Ganjar begitu. Program Pak Jokowi yang bagus begitu kan. Seperti Hasto begitu kan. 1 tahunan yang lalu mengatakan seperti itu begitu. Tahu-taunya ketika gagal dikritik habis begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Puan minta DPR tanyakan ya progres proyek food estate kepada pemerintah. Bahkan ya proyek food estate ini akan lumbung pangan atau lumbung pangan yang digarap pemerintah ya tengah disorot. Bahkan salah satunya oleh Sekretariat Jenderal ya PDIP Sekjen ya PDIP Hasto Kristianto yang menyebutkan bahwa program tersebut ya sebagai bagian dari kejahatan lingkungan. Bahkan menanggapi hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta revisi ya Komisi 4 ya DPR RI menanyakan langsung ihwal sejauh mana progres ya pengerjakan proyek tersebut kepada pemerintah. Bahkan di satu sisi nanti kita tanyakan implementasi di lapangan ya bahwa pada Komisi 4 dan tentu saja kepada pemerintah. DPR itu tanya untuk pengawasan yang melakukan ya adalah pemerintah dan tentu saja biar Komisi 4 kata Puan. Kita coba bayangkan begitu ya. Kalau DPR menanyakan itu begitu kan lalu kemudian agak gagal, apa yang mau diharapkan mereka? Apa yang
yang kemudian solusi terbaik untuk mereka. Padahal itu sudah gagal begitu kan ya. Cuma buang-buang uang negara saja begitu. Kok saling cakar-cakaran begitu. Tapi sayang seribu sayang begitu. Sebenarnya kalau ingin ketahuan ya buat angket di situ begitu ya. Bahkan nanti kita tanyakan implementasinya di lapangan. Ia berharap proyek tersebut sudah terlaksana dengan baik sesuai komitmen pemerintah. Dalam fungsi anggaran dan pengawasan tentu akan kita lihat dulu proyek-proyek yang saat ini sedang dilaksanakan hingga di 2024. Bahkan ya karena memang pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan proyek strategis pemerintah sebelum tahun di 2024 itu berakhir. Di satu sisi sebelumnya Hasto buka suara menanggapi isu adanya dugaan aliran uang sekitar 1 triliun yang berasal dari kejahatan lingkungan yang masuk kepada parpol tersebut. Siapa mereka begitu? Sebutkan dong begitu kan ya. Katanya untuk pembiayaan di 2024. Ini kacau begitu kan ya. Pembiayaan di 2024 saja ya masih menggunakan uang rakyat. Ini kan kacau luar biasa begitu. Diketahui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksional ya Keuangan DPPATK menemukan adanya dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan yang bernilai triliunan rupiah yang mengalir kepada partai politik. Terkait dengan itu, Hasto Kristianto menyebutkan proyek food estate yang saat ini dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Ini kan sudah kelihatan mereka, sudah saling cakar-cakaran mereka begitu ya. Dia mengaku partainya memberikan catatan tersendiri terhadap upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pembangunan lumbung pangan tersebut. Bahkan di satu sisi kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat ya terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bahkan di satu sisi menurut dia politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi, bukan sebaliknya. Dia mengatakan proyek itu justru malah disalahgunakan. Bahkan di satu sisi dalam praktik dan kebijakan ternyata disalahgunakan, hutan-hutan ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Dan bisa saja itu mangkraknya luar biasa begitu ya. Ya padahal itu ada ada masyarakat yang cari nafkah di situ begitu ya. Dan malah ditebang sana sini, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah malah kegagalan luar biasa begitu ya. Menurut saya pribadi, PDIP semakin mengkritik habis-habisan, maka semakin Pak Jokowi semakin enggan untuk melihat itu begitu. Kenapa? Karena di satu sisi itu program Pak Jokowi begitu kan. Itu program Pak Jokowi di situ begitu. Jadi ya menurut saya pribadi Puan Maharani mending ya buat angket aja di situ. Kalau memang ada terjadi sesuatu di situ begitu ya. Biar kelihatan uangnya katanya ya mengalir ke parpol begitu. Ini kejahatan luar biasa begitu ya. Tapi inilah politik kita begitu, ada pro dan kontra begitu. Kita lihat saja nanti begitu ya perkembangan selanjutnya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.